kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Hari ini kita kembali lagi dalam persekutuan ibadah pertanggalan sektor. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dalam kesempatan hari ini yang tertulis dari kitab Nabi Yesaya pasal 52 dimulai dari ayat 7 sampai dengan ayat ke-12. Demikian firman Tuhan. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana, janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Demikian firman Tuhan. Yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu metode dari sekian banyak kemudahan dalam menyampaikan informasi saat ini adalah dengan adanya metode online. Metode online yang kita kenal dengan media sosial menggunakan berbagai macam aplikasi, apakah itu Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya, terbukti menjadi alat komunikasi yang sangat relevan, yang sangat praktis, serta mudah dan cepat dalam menyampaikan maksud dan tujuan suatu pemberitaan. Sebagaimana situasi yang terjadi pada saat ini, di mana tantangan dan pergumulan kita dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19 membuat kita tidak berhenti untuk memuji dan memuliakan Tuhan serta mendengarkan firman-Nya. Meskipun hari ini kita dibatasi oleh jarak, dibatasi oleh waktu dan tempat, tetapi Tuhan memberikan kepada kita akal budi sehingga dengan berbagai kemudahan-kemudahan media sosial sebagai saluran penyampai informasi dan berita, kita dapat mendengarkan firman Tuhan serta mengikuti perkembangan atas kemajuan di tengah-tengah dunia ini. Kesulitan yang kita pikirkan tadinya sekarang telah tergantikan oleh kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan. Setiap orang bebas untuk menyampaikan atau mempublish apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia pikirkan, dan apa yang dia yakini tanpa ada tekanan, sepanjang pemberitaan yang disampaikan itu tidak merugikan orang lain. Ini menjadi sebuah kabar baik di tengah-tengah situasi global pada saat ini, termasuk juga di dalamnya di saat kita melakukan pemberitaan firman Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan yang hari ini memampukan kita untuk bereaksi dengan cepat, tidak lagi hanya bersifat verbal, bertatap muka, tetapi sekarang sudah menjangkau kepada sifat yang lebih virtual, kepada informasi-informasi yang mampu menjangkau setiap orang di segala tempat, di segala medan, dan di segala situasi yang dapat diterima dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita alami saat ini juga merupakan pengalaman yang dialami oleh bangsa Yehuda ketika mereka berada di pembuangan Babilonia.
situasi yang penuh dengan ketertekanan, beban penderitaan yang maha dahsyat membuat mereka sempat vakum dan sulit untuk bersaksi tentang Tuhan. Mereka berada di negeri asing. Mereka sempat memikirkan bagaimana mereka untuk menyuarakan puji-pujian kepada Tuhan. Mereka berada di dalam kesulitan itu. Namun Tuhan kita, Allah yang mendengar jeritan hati umatnya, segera memberikan kabar sukacita, memberikan pertolongan, melepaskan mereka dari beban kesesakan dan kesusahan mereka. Tindakan Allah ini yang membebaskan umatnya menjadi alasan bagi umat saat ini untuk memberitakan kebesarannya. Bila mereka di hari yang lalu sempat vakum dalam menyampaikan kesaksiannya kepada Tuhan, tetapi oleh karena kabar sukacita yang disampaikan oleh Allah melalui hambanya tentang keselamatan yang akan mereka dapatkan, mereka pun justru semakin bersemangat untuk menyampaikan kesaksian, puji-pujian kepada Allah melalui nyanyian sebagai kemudahan metode dalam menyampaikan tentang Allah yang membebaskan umatnya. Bagaimana dengan kita hari ini? Bila bangsa Israel menjadi pelaku-pelaku pemberitaan kabar keselamatan daripada Tuhan, kita juga sebagai orang yang telah menerima Kristus haruslah menjadi pribadi yang mampu mengabarkan Injil, kabar baik ke seluruh dunia. Panggilan itu dapat kita lakukan di situasi hari ini dalam berbagai bentuk. Apakah dengan menyanyikan pujian, menyampaikan khotbah, menulis karya tulis, merajut persahabatan, bahkan membangun keteladanan melalui kata dan perbuatan, yang semuanya itu adalah kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Melalui kemajuan, kemudahan yang kita dapatkan hari ini tidak menjadi penghalang bagi kita untuk mengabarkan kabar-kabar gembira, kabar-kabar positif yang menginspirasi banyak orang dan mendorong banyak orang untuk turut serta dalam mengabarkan kabar baik tentang Tuhan di seluruh dunia ini. Bila wabah pandemik hari ini menjadi sebuah ketakutan yang awalnya digembor-gemborkan oleh banyak orang yang tidak bertanggung jawab, hari ini kita yang telah menerima Kristus dan memperoleh pembebasan dari Allah, mari kita kabarkan kabar-kabar baik, kalimat-kalimat yang membangun, yang memotivasi, ucapan-ucapan yang saling mendukung terhadap saudara-saudara kita yang menghadapi penyakit wabah COVID hari ini. Yang mereka hari ini berada di dalam kesusahan, yang mereka hari ini berjuang untuk melawan penyakit yang menimpa kehidupan orang-orang di sekitarnya. Mari kita menjadi pelaku kabar sukacita. Kita harus membawa berita pada dunia yang gelap tentang kebenaran dan kasih. Kita percaya karena gelap akan berganti menjadi terang. Demikian juga pergumulan, masalah yang menimpa kita hari ini akan diganti oleh Tuhan menjadi keselamatan yang membuat kita semakin bergembira dan bersukacita. Semoga Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, diberi kesehatan, diberi kekuatan dalam situasi hari ini. Meski kita bergumul hari ini, tetapi kita dimampukan untuk menjadi saluran berkat yang menyampaikan kesukaan bagi setiap orang. Amin.